Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar Sobat HP? Semoga tetap sehat dan semangat mengikuti video-video pembelajaran akuntansi pemerintah. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tugas latihan 2 tentang akuntansi beban dan belanja. Sebelumnya sudah kita bahas latihan 1 mengenai akuntansi pendapatan. Hasil akhirnya adalah berupa laporan keuangan parsial berupa LO dan LRA pendapatan. Pada latihan 2 kita akan membahas mengenai akuntansi beban dan belanja dengan 15 transaksi. Pertama diterima DIPA, ini jurnal anggaran. Kemudian yang kedua diajukan SPPUP, ini dicatat di jurnal akrual. Yang ketiga diterima SP2DUP, juga dicatat di jurnal akrual. Yang keempat ditandatangani kontrak pengadaan ATK untuk persediaan sebesar 100 juta. Ini jurnal komitmen, bagian dari jurnal anggaran. Kemudian yang kelima diserah terimakan ATK dengan BAST. Ini juga dicatat di jurnal akrual. Kemudian nomor 6 diajukan SPPLS pengadaan persediaan. Ini dicatat di jurnal akrual. Kemudian nomor 7 diterima SP2DLS pengadaan persediaan. Ini dicatat baik di jurnal akrual maupun jurnal kas. Kemudian nomor 8 diterima ATK persediaan yang sudah diregister oleh unit akuntansi barang. Ini dicatat di jurnal akrual. Kemudian diterima bukti penerimaan negara atas pengembalian belanja tahun anggaran berjalan. Ini dicatat di jurnal akrual maupun jurnal kas. Kemudian 10 diterima BPN pengembalian belanja tahun yang lalu, dicatat di jurnal akrual maupun di jurnal kas. Kemudian nomor 11 diajukan SPPGU nihil, ini dicatat di jurnal akrual. Kemudian diterima SP2DGU nihil, ini dicatat di jurnal akrual maupun jurnal kas. Kemudian 13 distorkan sisa UP, ini dicatat di jurnal akrual. Kemudian nomor 14 penyesuaian, ini hanya dicatat di jurnal akrual. Demikian juga dengan penyesuaian nomor 15 hanya dicatat di jurnal akrual. Diminta membuat jurnal posting dan laporan keuangan berupa LO dan LRA lengkap karena kita sudah punya laporan keuangan parsial berupa LO dan LRA pendapatan. Baik, kita mulai dengan soal pertama. Pertama, diterima DIPA dengan pagu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Ini dicatat single entry di jurnal akrual. Selain itu juga dicatat di jurnal kas. Soal yang kedua diajukan SPPUP 50 juta, ini hanya dicatat di jurnal akrual. Jurnalnya adalah piutang dari UP yang akan diterima debit pada pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Sedangkan SPPUP tidak dicatat di jurnal kas. Soal nomor 3 diterima SP2DUP 50 juta. Ini dicatat di jurnal akrual dengan mendebit kas di bendara pengeluaran pada piutang UP yang akan diterima dan mengkredit uang muka dari KPPN dengan mendebit pengeluaran transito yang masih harus dibayar. Sehingga jurnal UP setelah SP2D adalah kas di bendara pengeluaran pada uang muka dari KPPN. SP2DUP ini tidak dicatat di jurnal kas.
Kemudian soal nomor 4, ditandatangani kontrak pengadaan ATK untuk persediaan 100 juta. Ini dicatat sebagai jurnal komitmen. Jurnal komitmen adalah bagian dari jurnal anggaran. Jurnal yang dibuat dalam konteks manajemen anggaran, bukan untuk penyusunan laporan keuangan. Sehingga belanja barang di sini berbeda dengan belanja barang yang ada di jurnal kas. Belanja barang di sini adalah belanja barang dalam tanda petik. Jadi seolah-olah pagu anggaran 100 juta ini sudah dibelanjakan untuk pengadaan ATK, sehingga tidak bisa dikontrakkan atau dikomitmenkan untuk belanja yang lain. Jadi untuk mengamankan anggaran pengadaan ATK supaya tidak digunakan untuk belanja yang lain. Jurnal komitmen ini tidak dicatat di jurnal kas. Soal yang kelima, diserah terimakan ATK dengan BAST. Ini dicatat persediaan yang belum diregister pada utang yang belum diterima tagihannya. Serah terima ATK dengan BAST tidak dicatat di jurnal kas. Kemudian soal nomor 6, diajukan SPP LS pengadaan persediaan 100 juta. Di sini dicatat belanja barang yang masih harus dibayar dengan mengeliminasi utang yang belum diterima tagihannya. Kemudian pada saat SPP di sini juga menghapus atau mengeliminasi jurnal komitmen. Ditatangkan untuk belanja barang pada belanja barang 100 juta karena diserah terimakan sebesar 100 juta. Apabila serah terimanya dilakukan secara bertahap atau pembayarannya per termin, maka jurnal baliknya juga dilakukan sesuai dengan jumlah yang diserahkan. Kemudian SPPLS ini belum dicatat di jurnal kas. Soal nomor 7, diterima SP2DLS pengadaan persediaan, dicatat di jurnal aktual belanja barang yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Selain itu juga dicatat di jurnal kas karena sudah terjadi pengeluaran kas. Jurnalnya belanja barang pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian soal nomor 8, diterima ATK persediaan yang sudah diregister dari unit akuntansi barang. Jurnalnya adalah persediaan pada persediaan yang belum diregister. Jurnal ini akan mengeliminasi jurnal persediaan yang belum diregister dari unit akuntansi keuangan pada saat BAST. Setelah selesainya proses transaksi pengadaan persediaan, maka jurnal akhir yang tersisa adalah persediaan pada ditagihkan ke entitas lain. Penerimaan ATK persediaan tidak dicatat di jurnal kas. Kemudian soal nomor 9 adalah diterima bukti penerimaan negara atas pengembalian belanja tahun anggaran berjalan atas pembelian persediaan sebesar 2 juta. Ini dibuat 2 jurnal. Pertama adalah jurnal oleh unit akuntansi keuangan, sedangkan jurnal yang kedua adalah oleh unit akuntansi barang. Pada saat menerima BPN pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dicatat oleh unit akuntansi keuangan dengan jurnal diterima dari entitas lain pada persediaan yang belum diregister. Ini untuk mencatat penyetoran pengembalian belanjanya. Kemudian unit akuntansi barang akan mencatat dengan jurnal persediaan yang belum register pada persediaan. Sehingga setelah penyetoran pengembalian belanja ini, jurnal yang tersisa adalah diterima dari entitas lain pada persediaan.
Pengembalian belanja tahun berjalan dicatat di jurnal kas sebagai pendapatan LRA. Jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA. Transaksi nomor 10 adalah diterima bukti penerimaan negara atas pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu atas pembangunan gedung sebesar 5 juta. Ini ada 3 jurnal. Pertama, jurnal ketika penyetoran pengembalian belanja. Ini akan di jurnal diterima dengan entitas lain pada PNBP lainnya. Kemudian yang kedua, jurnal dari unit akuntansi barang. Jurnalnya adalah koreksi ekuitas pada gedung dan bangunan. Sebenarnya, jurnal yang kita inginkan dari penerimaan pengembalian belanja tahun yang lalu yang menghasilkan aset adalah diterima dari entitas lain pada aset, pada gedung dan bangunan. Sehingga kita harus menghilangkan PNBP lainnya dan koreksi ekuitas. Untuk mengeliminasi PNBP lainnya dan koreksi ekuitas, maka kita debit PNBP lainnya dan kita kredit koreksi ekuitas. Setelah semua jurnal dilakukan, maka jurnal akhirnya adalah diterima dari entitas lain pada gedung dan bangunan. Penyetoran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu dicatat di jurnal kas sebagai diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA. Transaksi nomor 11 adalah diajukan SPPG Unihil sebesar 48 juta untuk pembayaran sewa gedung selama 2 tahun. Ini dicatat beban sewa pada belanja barang yang masih harus dibayar. Transaksi nomor 12 diterima SP2D G Unihil. Di sini ada 2 jurnal. Pertama adalah belanja barang yang masih harus dibayar pada ditagihkan ke entitas lain. Ini untuk mengeliminasi belanja barang yang masih harus dibayar pada saat SPP. Kemudian yang kedua adalah jurnal balik atas jurnal UP, jurnal SP2D UP, yaitu uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran. Kemudian SP2DG Unihil ini dicatat di jurnal kas sebagai pengakuan belanja. Belanja melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya adalah pada saat diterbitkan SP2D GU-nya atau GU nihilnya. Jurnalnya belanja barang pada ditagihkan ke entitas lain. Nomor 13, disetorkan sisa UP 2 juta. Penyetoran sisa UP ini dicatat sebagai pengembalian uang persediaan yang ada di bendahara. Sehingga jurnalnya juga jurnal pembalik dari jurnal SP2D UP. Jurnalnya adalah uang muka dari KPPN pada kas di bendahara pengeluaran. Penyetoran sisa UP tidak dicatat di jurnal kas, karena pada saat UP diterima juga tidak dicatat di jurnal kas. Transaksi nomor 14, penyesuaian sewa gedung yang dimulai pada tanggal 1 Juli. Jurnal penyesuaiannya adalah belanja barang dibayar di muka pada beban sewa 36 juta. Ini karena pada tanggal 1 Juli sudah di jurnal beban sewa pada belanja barang dibayar di muka 48 juta. Padahal 1 Juli sampai 31 Desember beban seharusnya adalah 6 bulan atau 6/24 kali 48 juta sama dengan 12 juta.
Karena pada awalnya dicatat beban 48 juta, maka kita terlalu tinggi mencatat beban, sehingga harus disesuaikan sebesar 36 juta. Tidak ada penyesuaian di jurnal kas karena pada basis kas seluruh belanja diakui pada saat dibayarkan. Jadi 48 juta seluruhnya diakui sebagai belanja pada tahun pembayaran. Soal 15, ini penyesuaian karena ada kekurangan gaji pegawai yang belum dibayarkan. Jurnalnya adalah beban pegawai pada belanja pegawai yang masih harus dibayar. Tidak ada pencatatan di jurnal kas karena belum ada pengeluaran kas. Setelah menyelesaikan jurnal, kemudian kita lanjutkan dengan posting. Kita posting akun-akun yang ada di jurnal ke dalam buku besar. Setelah posting selesai, karena jumlah transaksinya tidak terlalu banyak, maka bisa langsung disusun laporan keuangannya. Akan tetapi, jika transaksinya lebih banyak, maka perlu bantuan worksheet. Jadi dari saldo-saldo di buku besar, ini kita pindahkan dulu ke neraca saldo. Kemudian nanti baru dipindahkan akun real ke kolom neraca, sedangkan akun nominal ke kolom laporan operasional. Sebelum masuk ke penyusunan laporan keuangan, perlu kita jelaskan bahwa akun jurnal ini menggunakan akun level 6 digit. Contohnya tadi kas di bendahara pengeluaran, itu akun 111611. Dalam penyajian laporan keuangan di neraca, akun yang digunakan adalah akun 4 digit, yaitu kas di bendahara pengeluaran, yang merupakan gabungan dari kas di bendahara pengeluaran dan kas di bendahara pengeluaran TUP. Demikian juga dengan kas lainnya dan setara kas. Ini adalah akun 4 digit yang merupakan gabungan dari akun 6 digit, antara lain kas lainnya di bendahara pengeluaran dan kas lainnya di bendahara penerimaan. Jadi ketika kita menjurnal, kita menggunakan akun 6 digit, tetapi ketika kita menyajikan dalam neraca, kita gunakan akun 4 digitnya. Kas lainnya di bendahara pengeluaran dan kas lainnya di bendahara penerimaan, ini akan menjadi satu akun, yaitu kas lainnya dan setara kas di neraca. Demikian juga dengan akun belanja dibayar di muka. Ketika di jurnal, kita menggunakan akun 6 digit, belanja pegawai dibayar di muka, belanja barang dibayar di muka. Tetapi ketika penyajian di neraca, kita menggunakan akun level 4 digitnya, yaitu belanja dibayar di muka. Hal yang sama pada utang kepada pihak ketiga. Ini level 4 digit. Ini berasal dari belanja pegawai yang masih harus dibayar, belanja barang yang masih harus dibayar, belanja modal yang masih harus dibayar, dan seterusnya. Jadi tadi ketika jurnal belanja pegawai yang masih harus dibayar 10 juta, itu di laporan neracanya akan menjadi utang kepada pihak ketiga.
Demikian juga dengan penyajian laporan operasional. Akun jurnal 6 digit ketika disajikan di dalam laporan operasional ini menjadi akun beban pegawai 2 digit. Sedangkan akun beban persediaan di laporan operasional ini merupakan akun beban persediaan level 3 digit. Level 2 digitnya adalah beban penyesuaian, 59 beban penyesuaian. Oke ya, jadi beda antara beban pegawai yang tadi 2 digit, sedangkan beban persediaan di penyajiannya menggunakan akun 3 digit. Kita lanjutkan ke beban barang dan jasa. Kalau kita perhatikan, beban barang dan jasa ini akun 2 digit, sama dengan beban pegawai. Jadi jurnalnya 6 digit, kemudian penyajian di laporannya level 2 digit untuk beban barang dan jasa. Contohnya, beban sewa di jurnal menjadi beban barang dan jasa di laporan operasional. Selanjutnya, beban pemeliharaan, dia masuk ke dalam akun level 3 digit. Demikian juga dengan beban perjalanan dinas, dia termasuk akun level 3 digit dalam penyajiannya di laporan operasional. Kemudian beban barang untuk diserahkan, ini juga akun level 3 digit. Kemudian beban penyusutan dan amortisasi. Ini sama dengan beban persediaan, tapi masuk ke dalam beban level 3 digit. Level 2-nya adalah beban penyesuaian. Demikian juga dengan beban penyisian piutang tidak tertagih. Dia masuk dalam akun 3 digit, beban penyisian piutang tak tertagih, yang merupakan bagian dari akun beban penyesuaian di akun 2 digitnya. Untuk penyajian di laporan realisasi anggaran, untuk belanja operasi, untuk penyajiannya ini dilakukan dalam akun level 2 digit. Sama dengan belanja pegawai, belanja barang juga dalam akun level 2 digit. Sedangkan untuk belanja modal, penyajian di laporan realisasi anggarannya ini dirinci ke dalam akun 3 digit. Contohnya belanja modal tanah, kemudian belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan seterusnya. Setelah menyelesaikan latihan 1 dan 2, kita sudah bisa menyusun laporan realisasi anggaran secara lengkap. Anggaran dan realisasi pendapatannya ini berasal dari latihan 1, sedangkan anggaran dan realisasi belanjanya ini dari latihan 2. Demikian juga untuk laporan operasionalnya. Pendapatannya dari latihan 1, sedangkan beban-bebannya ini dari latihan 2. Demikian tadi pembahasan mengenai latihan 2, akuntansi beban dan belanja.
Hasil akhirnya adalah laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Untuk melengkapi pembahasan mengenai akuntansi kas, persediaan, dan piutang, maka kita lanjutkan ke latihan 3. Setelah menyelesaikan latihan 3, ditambah dengan transaksi di latihan 1 dan 2, maka kita berhasil menyusun laporan keuangan lengkap, mulai dari LFA, LO, LPE, maupun neraca. Oke ya, jadi setelah menyelesaikan latihan 1 dan 2, silakan dilanjutkan dengan latihan 3 supaya kita berhasil menyusun laporan keuangan secara lengkap sebagai persiapan juga untuk menghadapi UTS. Seperti biasa, dikumpulkan sebelum Sabtu. Baik, sampai ketemu pada pertemuan terakhir sebelum UTS di hari Sabtu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.